wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia di kelas 10 atau kelas 1. Untuk mengawali materi ini perlu kita sampaikan dulu bahwa materi-materi kimia bisa kalian dapat di beberapa buku atau banyak buku. Kamu bisa pilih buku apapun yang mana di situ ada pelajaran kimia, itu bisa digunakan untuk referensi. Atau yang lebih populer juga, yang lebih mudah juga, Anda bisa melalui internet ya, mencari materi-materi melalui internet itu juga banyak. Silakan mana yang kalian anggap mudah, kamu bisa menggunakan buku-buku modul ataupun dengan menggunakan sarana internet. Pelajaran kimia disampaikan pada tingkat SMA ataupun SMK pada jurusan-jurusan tertentu. Siswa SMP biasanya belum mendapatkan pelajaran kimia. Namun demikian, untuk materi pelajaran kimia atau isi dari ilmu kimia itu juga sudah sebagian disampaikan di tingkat SMP. Tapi memang secara spesifik itu memang belum disampaikan di tingkat SMP, tetapi baru akan disampaikan di tingkat SMA ataupun SMK pada jurusan-jurusan tertentu. Oleh karena itu tentu para siswa itu perlu penyesuaian ataupun perlu mempelajari kimia memang dari awal. Pada bab yang pertama tentunya kita akan mempelajari berkaitan dengan materi, dalam hal ini perubahan materi. Seringkali para siswa itu merasa takut mendengar istilah kimia ya, jadi terkesan bahwa kimia itu hal yang menakutkan, yang berhubungan dengan obat, berhubungan dengan racun dan sebagainya, sehingga kadang-kadang baru mendengar kata kimia saja anak itu sudah takut terlebih dahulu. Sebenarnya kimia itu setiap hari bersentuhan dengan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan, kita selalu bersentuhan dengan hal yang sebenarnya dipelajari dalam kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi atau zat. Jadi yang dipelajari dalam pelajaran kimia itu adalah semua materi atau semua zat yang ada di alam ini. Nah, pada waktu SMP tentunya siswa sudah pernah mendapatkan pelajaran IPA. Nah, di situ sebagian materi-materi kimia ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu para siswa tidak perlu khawatir dengan pelajaran kimia ini, karena sebagian materi, sebagian zat, sebagian benda itu sudah disampaikan pada waktu SMP dulu, waktu di tingkat SMP mendapat pelajaran IPA. Karena yang dipelajari itu tentang materi atau zat, tentunya juga cakupan kimia itu cukup luas. Coba kamu sebutkan salah satu zat yang pernah kamu pelajari atau salah satu benda yang pernah kamu pelajari di SMP yang disitu termasuk dalam pelajaran IPA. Coba kita ambil contoh, misalnya dulu waktu SMP kamu pernah mendengar istilah
oksigen, pernah mendengar istilah air, pernah mendengar tentang H2O, pernah mendengar tentang garam dapur, pernah mendengar istilah cuka. Nah, itu contoh-contoh benda yang contoh kecil saja yang nanti dipelajari dalam kimia. Baik, secara detail nanti kalian bisa lebih mendalami melalui buku-buku kimia ataupun melalui internet berkaitan dengan materi-materi atau zat-zat apa saja yang akan dipelajari di dalam kimia. Silahkan kalian bisa mempersiapkan buku, mempersiapkan internetnya untuk mencari bahan belajar. Untuk mengawali pada pelajaran kimia ini, bab yang pertama adalah perubahan materi dan pemisahan campuran. Pada waktu SMP kalian pernah mendengar istilah materi atau zat di dalam pelajaran IPA. Nah, coba apa pengertian dari materi atau zat tersebut? Adakah yang tahu? Nah, ingat-ingat waktu di SMP. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ini waktu SMP mungkin kalian sudah pernah mendengar penjelasan seperti itu. Nanti coba silahkan kamu cek di buku ataupun di internet untuk lebih jelasnya. Nah, materi sendiri dapat mengalami perubahan yang sering kita kenal dengan perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun yang tidak. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang bersifat sementara, misalnya seperti perubahan wujud, perubahan bentuk atau ukuran. Perubahan ini tidak menghasilkan zat baru. Dalam kehidupan sehari-hari nanti akan kita contohkan yang termasuk dalam perubahan fisika itu misalnya apa saja, nanti akan kita beri contoh. Kalian pernah melihat beras? Ini beras contohnya, ya. Beras ini berbentuk butiran-butiran, ya. Kemudian beras ini setelah digiling atau ditumbuk, ini akan menjadi tepung beras. Nah, ini tepung beras. Nah, sifat dari beras dengan tepung beras ini sebenarnya masih sama. Ya, ini masih sama. Yang membedakan apa di sini? Yaitu ukuran. Nah, ini berbentuk butiran-butiran, sedangkan tepung beras ini lembut. Nah, ini salah satu contoh perubahan materi yang termasuk dalam perubahan fisika, ya. Ini jadi tidak terbentuk zat baru, masih sebenarnya sifatnya masih sama, hanya ukurannya yang berbeda. Nah, coba kamu sebutkan contoh-contoh lain yang termasuk dalam perubahan fisika berkaitan dengan ukuran misalnya. Nanti silahkan kamu cari contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain lagi adalah es. Ini saya punya es batu, ya, es batu. Nah, es batu ini sebenarnya air yang ditaruh di dalam kulkas kemudian membeku menjadi padat. Nah, setelah beberapa saat
didiamkan, tidak di dalam kulkas, nah, es ini akan mencair. Nah, ini akan mencair. Kita taruh di dalam gelas misalnya. Nah, ini juga salah satu contoh perubahan fisika, yaitu perubahan wujud. Yang tadi wujudnya padat, ya, ini bisa menjadi berwujud cair. Tapi ini sebenarnya adalah sama-sama air, ya, sama-sama air. Nah, ini jadi ini perubahan fisika yang berkaitan dengan wujud. Ya, tentunya kamu juga tahu bahwa wujud itu ada wujud padat, wujud gas, dan juga wujud cair. Nah, coba kamu cari perubahan fisika yang lain yang berkaitan dengan wujud, ya, dalam kehidupan sehari-hari selain es batu kemudian menjadi cair. Ini apa saja, silahkan coba kamu cari dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga bisa minta bantuan dari internet, silahkan, atau buku-buku pelajaran kimia yang lain. Ya, itu tadi contoh perubahan fisika yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugasnya silahkan kalian cari contoh yang lain, perubahan fisika atau contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari selain yang kita sampaikan di sini. Ada cukup banyak. Nah, sambil kalian memperdalam materi pelajaran ini, ya, berkaitan dengan perubahan fisika, silahkan kamu cari di buku, di modul, ataupun di internet yang contoh yang berkaitan dengan perubahan fisika. Perubahan materi yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Dalam pelajaran kimia, perubahan kimia ini nanti kita sering menyebutnya atau sering menggunakannya dengan istilah reaksi kimia. Perubahan kimia ini biasanya ada yang menyebabkannya, misalnya perubahan kimia karena pembakaran atau benda dibakar, kemudian karena mungkin proses peragian, kemudian proses pelapukan, proses perkaratan, itu bisa menyebabkan zat atau materi ini berubah secara permanen atau terbentuk zat baru yang berbeda dari zat asalnya tadi. Kemudian perubahan kimia sendiri itu biasanya ada atau ada tanda, ada ciri yang menyertai, misalnya adanya atau timbulnya perubahan warna atau warnanya berubah, adanya perubahan suhu, kemudian terbentuk gas, dan juga pada reaksi tertentu itu bisa disertai dengan terbentuknya endapan. Contoh perubahan kimia yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini tadi pada perubahan fisika kita mencontohkan beras menjadi tepung beras. Nah, sekarang kita contohkan juga untuk yang perubahan kimia. Ini ada beras. Nah, beras ini setelah dimasak atau direbus, itu akan menjadi nasi. Nah, ini jadi beras dengan nasi ini sudah mengalami perubahan yang sifatnya permanen, ya. Jadi terbentuk zat baru yang tadinya adalah beras ini menjadi nasi. Nah, ini sudah melalui proses pemanasan sehingga sifat dari beras itu berbeda dengan nasi. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh perubahan kimia.
kita ambil contoh yang kedua. Ini saya punya kertas, ini kertas tidak kepake ini kebetulan. Nah, kamu perhatikan ini kertas, kemudian kertas ini akan saya bakar. Nah, ini kertas sudah terbakar. Ini adalah pembakaran kertas ya. Ini kita tunggu bisa habis. Ini juga salah satu contoh nanti perubahan kimia ya. Nah, kita akan lihat ini sudah mau habis. Nah, ini ya tidak habis sempurna, nggak apa-apa. Sebagian sudah bakar habis ya. Ternyata setelah kertas ini saya bakar, ini berubah menjadi abu ya. Ini menjadi abu ataupun yang hitam itu arang ya. Nah, tadi awalnya kertas berubah menjadi abu. Ini juga perubahan yang sifatnya permanen, artinya terbentuk zat baru. Yang tadinya zat awalnya adalah kertas, ini zat barunya adalah abu. Nah, ini juga contoh perubahan kimia. Yang berikutnya saya punya lilin. Nah, ini coba terka. Nanti lilin ini ya, ini akan saya nyalakan sumbunya. Nah, kira-kira nanti perubahan apa yang terjadi di situ ya, pada lilin itu. Ya, kita coba nyalakan saja. Sudah menyala lilinnya. Ini coba kira-kira menurut kalian ini perubahan apa yang terjadi pada lilin ini? Apakah perubahan kimia? Apakah perubahan fisika? Coba kalian perhatikan betul-betul. Ini sumbunya terbakar, kemudian lilinnya ini mulai meleleh. Biar kelihatan saya tuangkan. Nah, ini lelehan-lelehan lilinnya. Ini lelehan lilin ini pada waktu panas ini berwujud cair ya. Ini berwujud cair. Nah, ini tuh ya. Nah, coba kamu perhatikan di sini perubahan apa yang terjadi pada lilin ini. Adakah yang tahu? Kalau kita perhatikan pada sumbu ini, sumbunya ini dia terbakar. Nah, tadinya itu benang ya, dibakar berubah jadi abu. Kemudian di sini pada lilinnya itu sebenarnya juga ada sebagian yang minyak pada lilinnya itu sebagian yang terbakar juga. Nah, ini. Nah, kalau yang seperti itu berarti dia mengalami perubahan kimia ya, pada sumbu itu misalnya, atau pada minyak yang ada pada lilin yang terbakar itu akan mengalami perubahan kimia melalui proses pembakaran. Kemudian yang meleleh tadi, nah ini yang meleleh tadi itu sudah membeku, itu kembali menjadi lilin. Nah, berarti kalau yang sumbu terbakar dan minyak terbakar tadi, minyak pada lilin tadi itu dia mengalami perubahan kimia. Sedangkan yang lelehannya ini ya, tadi meleleh cair kemudian ini menjadi padat kembali, ini mengalami perubahan fisika. Nah, perubahan fisikanya apa? Yaitu lilin yang meleleh ya, lilin meleleh menjadi padat kembali. Nah, berarti pada lilin yang dibakar ini terdapat dua perubahan. Pada sumbunya itu
terjadi perubahan kimia yang melalui proses pembakaran. Sedangkan linden yang meleleh tadi kemudian membeku kembali itu adalah perubahan fisika. Ya, demikian untuk pembahasan kali ini yang berkaitan dengan materi dan perubahannya. Nih, silakan kalian lebih memperdalam lagi, bisa melalui buku, bisa melalui internet, bisa melalui bertanya dengan yang lebih tahu. Nah, silakan kalian mempelajari lebih mendalam sehingga kalian juga akan betul-betul mengerti dan betul-betul memahami. Nah, kemudian nanti di akhir ini akan kita buatkan tugas untuk internet. Terima kasih.